Hai bro, saudara-saudaraku yang budiman, dimanapun anda berada, semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, amin. Hari ini aku mau berbagi informasi bro, video terkait nanti pergantian selang rem untuk Ninja RR ya bro ya. Ini aku beli selang rem merek TDR ya bro ya, panjangnya 65 cm. Ini harganya aku beli di sini ya bro ya, di toko di sini sekitar 100.000 bro. Nanti harganya mungkin bisa beda-beda bro, kalau di online shop mungkin lebih murah ya kalau di Jawa daripada yang di Kalimantan bro. Ya, kenapa saya melakukan pergantian selang rem ini bro, karena selang rem originalnya bro itu udah aus ya menurut saya ya, karena dia itu kan bahannya ada karetnya ya bro ya. Jadi pada saat kita rem karena karetnya udah aus ya, jadi ini bro kembang-kembang bro ya, selangnya bagian sininya dia selangnya mengembang, akhirnya nggak pakem lagi bro untuk pengeremannya ya bro ya. Ya maklum udah motor tua bro, motor saya ini CBU tahun 2006 ya bro ya, belum ada pernah pergantian untuk selang remnya bro. Makanya nanti saya ganti selang rem ini, harapannya nanti untuk pengeremannya lebih pakem lagi ya bro ya, karena bahaya bro kalau untuk Ninja RR dengan kecepatan tinggi, kalau pengeremannya nggak pakem, wah bisa-bisa nanti kita telat ngerem bro ya, berhentinya nanti bisa-bisa di mana trotoar. Oke, lanjut aja bro, kita bongkar dulu bro. Buat bro-bro sekalian yang masih belum bergabung di channel ataupun video saya bro, jangan lupa untuk like dan subscribe ya video dan channel saya bro, agar bro-bro sekalian gak ketinggalan informasi video-video terbaru dari saya bro ya. Oke, langsung saja bro, kita sama-sama saksikan video ini bro, check it out. Kita pasangkan selang bening ya bro ya, ini bisa dibeli di toko bangunan bro, sama kunci ring ukuran 8 bro. Kita pasang kunci ring ukuran 8 nya di baut pembuangan minyak rem ya bro ya. Kita kendorkan, setelah itu kita pompa handle remnya bro sampai minyak rem yang ada di instalasi pengereman depan nih habis semua ya bro ya. Harap diperhatikan ya bro ya, minyak rem ini sangat keras bro, dia bisa bereaksi terhadap cat, nanti bisa bikin cat motor ini terkelupas ya bro ya. Jadi pastikan minyak remnya nggak ada yang tercecer kemana-mana bro ya. Sediakan juga kain bekas ya bro ya, untuk menampung minyak remnya yang tumpah ataupun ini ya tempat tersendiri ya bro ya. Sediakan juga untuk air untuk jaga-jaga jikalau minyak remnya ini tercecer bro mengenai cat motornya bro. Jika minyak rem ini mengenai lapisan cat, langsung segera disemprot pakai air ya bro ya, jangan langsung dilap bro, nanti bisa terkelupas nanti catnya. Jika minyak remnya udah nggak ngalir, kencangkan kembali ya bro ya baut pembuangannya pakai kunci ring 8 tadi ya bro ya. Setelah itu kita lepas braket pengunci untuk selang rem ya bro ya, bisa menggunakan kunci ukuran 10 atau kunci L ukuran 5 ya bro ya. Setelah itu kita kendorkan dan lepaskan untuk selang rem bagian bawah bro, gunakan kunci ring ukuran 12. Sediakan tempat ya bro ya untuk jaga-jaga kalau masih ada minyak rem yang menetes ya bro ya, agar tidak mengenai lapisan cat. Setelah itu kendorkan untuk braket pengunci yang ada di bawah segitiga bawah ya bro ya, menggunakan kunci ukuran 10. Selanjutnya kita ke bagian atas ya bro ya, kita kasih kain di sela-sela selang rem yang kita mau buka bro. Kita buka pakai kunci ring ukuran 12 ya bro ya. Hati-hati bro biar tidak ada minyak rem yang tercecer ya. Kita buka pelan-pelan bro. Setelah itu kita lepaskan selang remnya dari bawah ya bro ya. Setelah selang rem yang lama terlepas, kemudian kita pasangkan selang rem yang baru ya bro ya. Kita mulai pemasangannya dari atas bro, kita runut dulu untuk jalur selangnya bro, agar tidak mengganggu nanti pada saat proses steering ya. Pada saat pengencangan jangan lupa jangan sampai ada ringnya yang ketinggalan ya bro ya. Ringnya di sini ada dua dari sebelah sisi kanan kirinya untuk selang remnya bro. Nah itu kalau
hilang satu nanti bisa jadi bocor ya bro ya, untuk minyak remnya ya bro, dari sela-sela bautnya yang di bagian atas ini bro. Bagian atas cukup kita kencangkan pakai tangan dulu ya bro ya, jangan terlalu kencang. Selanjutnya kita pasangkan untuk selang rem yang bagian bawah ya bro. Ini agak dipaksa sedikit bro, karena panjangnya 65 cm aja bro ya, jadi mepet sekali, pas dengan selang rem yang lama. Kalau kita pakai yang lebih panjang sih enak bro, cuma dia kan nanti muter-muter bro, nggak enak dilihat sih. Kalau ini dia pas sekali ya bro ya, sama seperti selang rem yang originalnya bro, panjangnya 65 cm. Oke, kita kencangkan bagian bawahnya bro sampai benar-benar kencang ya. Setelah bagian bawah selang remnya udah kencang, selanjutnya kita kencangkan yang bagian atas bro, sambil kita tahan selang remnya agar nggak bergerak ya bro ya, agar presisi nanti. Untuk pergantian selang remnya udah selesai ya bro ya. Selanjutnya kita semprot semua bagian-bagian yang tadi ada kemungkinan terkena minyak rem ya bro, agar catnya tidak terkelupas bro. Jangan dilap bro, cukup ditaruh kain saja bro untuk penyerapan airnya. Selanjutnya kita isikan ya bro ya untuk minyak remnya. Minyak rem yang saya gunakan nih yang dot 4 bro, sebenarnya dot 3 udah cukup ya bro ya untuk Ninja RR nih. Setelah itu kita buka untuk tabung minyak remnya bro, pelan-pelan ya bro ya, jangan sampai ada minyak rem yang tumpah. Selanjutnya kita kendorkan untuk bracketnya ya bro. Kenapa? Agar tabung minyak remnya itu lurus ya bro ya. Kalau miring kayak gini kondisinya nanti muatannya cuma sedikit minyak remnya, terus ada potensi tumpah ya bro ya. Kita posisikan agar tabung minyak remnya lurus ya bro. Selanjutnya kita isikan minyak rem dari lubang pembuangan minyak rem ya bro ya. Kenapa saya isikan dari sini? Karena lebih cepat ya bro ya. Kalau dari atas nanti biasanya banyak udaranya bro, kelamaan bro. Kalau dari sini lumayan cepat ya bro ya. Kita pakai suntikan printer nih bro, saya pakai ya. Terus selangnya pakai selang infus ini bro. Proses penyuntikan minyak remnya ini pelan-pelan ya bro ya, dan pastikan tadi selang infusnya udah bener-bener masuk ya, presisi bro. Jangan sampai nanti waktu kita suntik minyak remnya malah tercecer kemana-mana bro ya. Sambil kita perhatikan untuk tabung minyak rem yang di atas bro, jangan sampai luber ya, nanti bisa minyak remnya tumpah dari atas bro. Oke, setelah terisi udah habis, kita tutup dulu bro. Setelah itu kita ambil kembali ya minyak rem yang ada di tabung bro ya, kita ambil kembali, terus nanti kita suntikkan lagi bro ya. Tujuannya ini adalah untuk membuang angin yang terjebak dalam instalasi pengereman ini ya bro ya. Kalau lewat atas kan lama ya bro ya, saya gunakan dari lubang pembuangannya ini biar lebih cepat bro, udara terjebaknya biar cepat keluar ya bro. Kita ulangi langkah penyuntikan ini sampai 2 atau 3 kali ya bro ya. Ya, pastikan pada saat kita menyuntik selangnya udah masuk sempurna, dan kendorkan dulu bro ya untuk baut pembuangannya minyak rem ya, agar nanti nggak tumpah kemana-mana. Kita ulang 2 sampai 3 kali ya bro ya, sampai kira-kira udara yang terjebak udah habis ya bro ya. Setelah itu baru nanti kita angkat-angkat kembali bro dari lubang pembuangan minyak remnya bro. Di sini saya menyuntik sampai 3 kali ya bro ya, karena tadi udara yang kejebaknya lumayan banyak bro, biar nanti mompanya dari atas nggak kelamaan kita bro. Oke, setelah selesai proses penyuntikan jangan lupa dikencangkan ya bro ya. Setelah itu baru kita pompa dari atas ya bro. Ini masih ada gelembung-gelembungnya udaranya bro. Kita pompa sampai gelembung-gelembung udaranya hilang ya bro ya. Pelan-pelan bro, agar nggak muncrat ya dari tabung minyak rem yang di atas bro.
Setelah dipastikan tidak ada gelembung udara dari atas bro, selanjutnya kita turun ke bawah ya bro ya. Kita kendorkan kembali untuk baut pembuangan minyak rem ya bro. Kita pasang selang dulu, setelah itu kita kendorkan sambil kita tekan handle remnya ya bro ya. Kita akan buang udara yang terjebak di kaliper bawah ini bro, karena kalau dari atas udah susah ya bro ya. Setelah itu kita kencangkan kembali ya, pastikan tidak ada gelembung udara dari bawah juga ya bro ya. Setelah dipastikan gelembung udara sudah tidak ada dari tabung minyak rem dan dari kaliper yang bawah, selanjutnya kita pasangkan kembali bro untuk tutup tabung minyak rem ya bro ya. Ya, pengisian minyak remnya tadi jangan terlalu penuh ya bro ya, agar pas kita kencangkan nggak tumpah nanti minyak remnya bro. Kita pastikan pengencangan baut kanan dan kirinya untuk tutup minyak remnya harus rata ya bro ya, jangan sampai kencang sebelah bro, karena nanti minyak rem bisa keluar bro, bisa rembes dari sela-sela yang tidak kencang ya bro ya. Selanjutnya setelah udah selesai kita pasang tutupnya, terus kita bersihkan bro menggunakan air mengalir bro, untuk membuang sisa-sisa minyak rem yang nempel ya bro ya, agar catnya tidak terkelupas bro. Setelah itu kita posisikan dan kencangkan kembali untuk handle remnya bro, sesuaikan dengan gaya berkendara kita ya bro ya, atau riding style kita biar enak bro. Untuk pengeremannya udah jauh lebih pakem ya bro ya, menggunakan selang rem yang baru bro. Kalau sebelumnya pakai selang rem yang lama itu sampai mentok bro, handle remnya itu masih belum ngerem bro. Kalau sekarang setengah aja udah mentok ya bro ya, udah enak ya bro. Setelah itu kita pasangkan kembali untuk bracket pengunci selang remnya ya bro ya. Kita gunakan kunci L ukuran 5 atau kunci ukuran 10 ya bro. Demikian ya bro tutorial untuk cara melakukan pergantian selang rem pada Ninja RR bagian depan. Ini bagian belakang juga caranya kurang lebih sama bro. Cara ini juga bisa dipakai nanti pada saat bro-bro sekalian mau melakukan pergantian minyak rem ya bro. Idealnya minyak rem itu harus diganti maksimal 1 tahun sekali bro, karena dia bisa kotor karena pemakaian ya bro ya. Jangan sampai nunggu jadi jelly duluan bro ya. Buat bro-bro sekalian yang masih belum bergabung di channel saya, bisa like dan subscribe bro, agar ketinggalan update informasi dari saya. Demikian dari saya bro, akhir kata salam damai.